Tes. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada lab ke-5, 2.3.6, atau lab Linux Server. Di sini kita diminta untuk recommend equipment itu Security Workstation. Di sini kita sudah login di Security Workstation Virtual Machine. Oke, yang pertama, di sini kita step part 1 itu kita untuk servers. Step 1-nya itu ya kita udah login. Oke, udah masuk ke terminal juga. Lalu kita diminta untuk komen sudo sudo ps dash elf lalu kita masukkan di sini passwordnya. Oke, kita akan masukkan passwordnya. Nah, jadi kita sudah masukkan passwordnya. Di sini sudah terlihat hasilnya. Ya, di sini sudah terlihat. Di sini ada UID untuk root, lalu di sini juga ada parent dan juga child programnya. Oke, di sini sudah. Pertanyaannya, why was it necessary? Oke, pertanyaan adalah, why was it necessary to run PS as a root? Oke, di sini jawabannya adalah karena kita tadi login sebagai analis atau sebagai regular user, jadi ada beberapa komponen atau beberapa fungsi yang tidak terlihat. Jawab dulu. Karena kita login sebagai analis atau regular user, sehingga tidak semua fungsi terlihat. Oke, besar. Oke, itu tidak semua proses terlihat. In Linux program also the ps command also. Oke, kita di sini coba komen sudo. Komen barunya itu sudo slash user slash bin slash nginx. Lalu di sini di lebih spesifikan sudo ps ngr. Oke, di sini sudah kita apply, sudah kita komen. Di sini terlihat bahwa hasilnya itu ya di sini hasilnya seperti ada lengkungan-lengkungannya. Di sini menandakan urutan atau prioritas dari prosesnya. How is the process hierarchy represented by PS? Ini direpresentasikan dengan lengkungan-lengkungan seperti ini. Direpresentasikan dengan lengkungan yang menandakan urutan atau proses Trudentation. Okay, as mentioned before, servers are essentially
The netstat command is a great tool to help identify the network server running a computer. The power of netstat. Oke, di sini kita coba untuk ketikkan atau masukkan input netstat di netstat benar. Oke, di sini terlihat terdapat proto, terdapat patch dan type-nya, lalu state-nya juga. Oke. Oke. Active Unix domain sockets. As an as above, the returns a lot of information when used with options. Many options can be used to filter. Use netstat with the tune app. Sudo netstat dash tune app. Oke. Di sini terlihat proto, state dan juga PID program. Di sini kita sudah tidak perlu masukkan password ya, karena tadi di awal sudah kita masukkan passwordnya. Active internet connection server. Oke. What is the meaning of tune dash 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 t dash u dash n dash a dash p? Option in netstat use man netstat to answer. Oke, kita coba pakai command manual netstat netstat ini ya, netstat. Oke. Coba kita input, sudah di sini. Kita cari untuk masing-masing namanya. Itu itu show numeric. Lalu T dulu, maaf, T dulu. Kita coba ke T, fungsi T input T T T T itu oke, all itu A. Nah, di sini sudah ada ya, sepertinya ya. Options, protokol family, C. T seperti TCP ya. T itu seperti TCP. Ya, setelah kita masukkan di sini sudah terlihat untuk hasilnya. Jadi kita tinggal input saja. T itu TCP. T itu TCP. Lalu O itu oke, di sini kita tinggal tulisan aja. Di sini kita sudah. What is the meaning of dash t dash u dash n dash a dash p using the main netstat? Di sini kita sudah masukin ke manual netstatnya. Di sini sudah terlihat untuk jawaban-jawabannya. Jadi kita tinggal ketikkan aja. Sudah ini. Oke. Jadi A itu menunjukkan untuk both listen. Coba kita di sini kita klik dulu. Nah, A itu menunjukkan ini state-nya listen, listening, and to numeric output. Lalu P itu PID, di sini PID-nya. Lalu T itu TCP, dan U itu UDP connection. Is the order of option important to netstat? Is the order of the options. Order of the options. Oke, order.
Oke. Is the order of the options important to Nasdaq? Itu di sini tidak ada, jadi seperti tidak. No, no. Kita show answer. Ya, no. The option order is irrelevant. Okay. Client will connect the Nasdaq above. Okay. The first column show layer 4 protocol use UDP or TCP in this case. Layer 4 protocol. Okay. 1, 2, 3, 4 layer protocol. Okay. Based on the start output in item D, what is the layer 4 protocol connection status and PID the proses running port 80. Running port 80. Cek ya. Nah, ini ya running port 80. Ini yaitu diminta apa aja? Kind of service itu coba cek. Oke. Berarti yang diminta itu iya ini 80 benar itu TCP. TCP lalu statusnya itu listen. Jadi kita tulis dulu lah ya. Protonya itu TCP, lalu state-nya itu listen. Sini tertulis listen ya, listen. Lalu untuk PID ya terakhir ya, PID of the process-nya itu PID sesuai di sini 2443. 2443 itu PID-nya. Programnya Nginx engines. While port number are just convention, can you guess what kind of service is running on port 80 TCP? Oke. Oh, oke. Karena di sini output yang dihasilkan adalah Nginx, seperti yang bisa kita lihat di yang line pertama. Oke, seperti yang kita bisa lihat di output 80 ini, maaf, di running 80 ini output yang dihasilkan adalah program Nginx. Jadi kita dapat uh, kemungkinan bawahnya adalah web server. Web server. Seperti di sini tertulis juga web server. Sometimes it is useful to cross the information provided by Nasdaq with PS. Based on the output of the item D, it is known that a process PID di sini maksudnya PID 2443 ya, is bound to TCP port 80. Port 395 is just oke. Oke, kita diminta untuk coba kasih command sudo ps -elf grep grepnya 2443 berarti. Maaf. Salah sudo ps-elf itu grabnya 2443 sesuai di sini. Coba sudo pslf benar grab 2443. Oke, di sini 2443 terlihat ya. Ini 2443 dia adalah parentnya untuk hasilnya atau child programnya. The first PID 2443 is Nginx. How could that be calculated from the output above? The first PID 32443 itu ya Nginx. Based on the last column. Oke, jadi berdasarkan dari last column dari line pertama ini, Nginx, kita bisa melihat bahwa output yang menunjukkan Nginx itu adalah command line. Berarti output yang diperlihatkan di line pertama berupa Nginx di command line. Nginx command line. Nginx
habis. Just dulu. Oke, lanjut. What is NGINX? What is function? Use Google to learn about NGINX. Oke, di sini tadi kita sudah research. Oke, what is NGINX? What is its functions? Use Google to learn about NGINX. Oke, tadi kita sudah coba research di Google dan hasilnya adalah Nginx adalah software web server open source yang berfungsi sebagai reverse proxy penyeimbang beban HTTP. Lalu Nginx digunakan untuk load balancing, caching, content caching, reverse proxying, dan web streaming server. Intinya software ini bersifat multifungsi dan membuat website makin canggih serta lebih cepat diakses. What is Nginx? Lalu the second line shows the process 244. Oke, kita coba cek dulu di sini. The second line shows the process 39 mungkin maksudnya 244 di sini karena tadi uh, grab kita 2443 berarti di sini 2444. Message okay, owner by username HTTP and has process number 395 as its parent process. What does that mean? Is this common behavior? Apakah ini terbiasa? Ya, memang sudah biasa karena pada awal komen di line 80 kita memberikan di 80 itu apakah the second line shows that proses 396 mungkin di sini maksudnya 2444 kalau tadi graf kita 2443 2395 is sekarang proses what does that mean? Apakah ini common behavior? Yes, this is common behavior karena cek oh iya betul karena kita mulai dengan 2444 itu adalah 2444 adalah chart proses dari grab yang kita input yakni 2443. Jadi this normal Nginx runs itself for every client that connects to port 80 TCP ya seperti tadi yang sudah kita masukkan di LAN 80. Why is the last line showing grab 395? Last line di 395 maksudnya 2443 karena kita input grab 3443. Jadi kenapa? Karena kita input pada grab 2443 seperti yang tertulis di sini di local address 80 tertulis 243 Nginx. Oke, oke tuh. Part 2 using telnet to test TCP services. Oke, kita coba using telnet. Oke, part 1 Nginx was found running telnet to port 80 TCP. Ya betul. Oke, kita coba telnet. Kita tulis alamat IP-nya 127.0.0.1 coba cek trying 127 connected accept karakter. Oke, kita di sini tulis apa aja, kita tulis apa. Nah, bad request server Nginx Ubuntu betul sesuai. Oke, connection close HTML itu. Oke, di sini format HTML connection close
Why was that error send as a web page? Kenapa dia error? Oke, why was the error sent as a web page? Kenapa dia error? Itu karena hmm, oke, why was the error sent as a web page? Kenapa ini terjadi error seperti ini? Karena tadi ini adalah web server, karena ini adalah web server. Jadi web server hanya atau terbiasa atau hanya bisa berkomunikasi dengan HTTP seperti ini. HTTP coba cek. Iya, Nginx as a web server as such only speak HTTP protocol. Lanjut, the Nginx with PID, in effect web server the version, okay. Nah, tujuan adalah service our goal. Looking at the start output presented earlier, it is possible to process part 2. Below this output, coba kita masukkan tadi kan telnet 01 80, coba kita masukin 22. Telnet 127.0.0.122. Coba kita oke, train connected. Sama kita masukin apa-apa lagi. Invalid access identification string. Connection closed by foreign. Oke, sesuai. Use telnet to connect port 68. Coba kita masukin 68 telnet 127.0.0.1 spasi 68. Coba masukin. Oke, di sini unable to connect to remote house. Connectionnya refuse. Apa yang terjadi? Ethernet 68 what happens? Yang terjadi adalah connection refuse. Nah, hal ini terjadi betul connection refuse. Ethernet is a TCP/IP protocol and will not be able to. Oke, karena ini adalah telnet, karena ini adalah telnet, maka protokol yang bisa digunakan hanya bisa connect ke port UDP, bukan. Oke, sudah. Reflection question, what are the advantage of using Nestat? Oke, berarti ini sudah selesai di terminal ya. Ini pertanyaan-pertanyaan untuk part 5. Untuk lab 5 sudah selesai. Tinggal di reflection questions. Oke, kita coba close terminal. Kita coba minimize maksudnya. Oke, masuk ke advantage using Nestat. Lab kelima ini, what are the advantage of using Netstat? Kita sudah beberapa catat di sini beberapa keuntungan dari adanya Netstat. Keuntungan menggunakan Netstat meliputi pemantauan kondisi jaringan, pemanfaatan peralatan dan arus lintas di berbagai jaringan. Netstat memungkinkan akuisisi status antarmuka dan koneksi jaringan yang dapat digunakan untuk menganalisis dan membangun hubungan antara host dalam hubungan tipe topologi aplikasi. Jadi ini adalah keuntungan dari Netstat. Apa saja. Lalu apa keuntungan dari urusan internet dan apakah internet itu aman? Ini jawabannya. Oke, ini jawabannya. Internet itu memiliki keuntungan meliputi memungkinkan kita login dari jarak jauh dan penggunaan komputer yang selalu berada di tempat yang sama. Telnet juga mudah digunakan. Maaf saya typo di sini. Telnet juga mudah digunakan dan kompatibel dengan hampir semua komputer atau perangkat yang memiliki koneksi jaringan dan terminal. Namun ternyata kurang aman karena tidak ada enskripsi.
seperti yang sudah dibahas di lab sebelumnya pada protokol tersebut. Siapapun yang memiliki akses ke data yang ditransfer dapat melihat semua lalu lintas termasuk kata sandi dalam teks yang jelas. Inilah berikut jawabannya. Oke. Oke, sudah terjawab semua. Artinya lab untuk Linux server sudah selesai. Baik, saya akhiri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.